Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri acara pengajian rutinan Senenan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita niat dan lakukan akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada hari ini kita sudah memasuki bulan apa Bu? Maulid bahasa Jawanya. Bahasa Arabnya Rabiul Awal. Hafal semua Bu? Dari mulai hafal ya? 12 bulan Qamariyah. Iya, bulan. Saya kira dalam 1 menit bisa hafal semua. Hafal semua ya? Ya. Ada clue bisa saya ajarkan ya. Clue itu ada yang titik-titik yang perlu diingat. Dalam 1 menit bisa hafal semua. 6 bulan yang pertama, tolong ikuti saya dia. Ikuti ucapan saya. Musa, Roro, Juju. Ulang lagi. Musa, Roro, Juju. Ulang. Musa, Roro, Juju. Coba sendiri. Musa, Roro, Juju. Ulang. Musa, Roro, Juju. Ulang lagi. Musa, Roro, Juju. Sekali lagi. Musa, Roro, Juju. Yang keras. Musa, Roro, Juju. Oke, saya terangkan. Musa itu 2 bulan. Muharram, Safar. Muharram, Safar. Oh. Roronya Rabiul Awal, Rabiul. Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kan enak kan? Musa, Roro, Juju. Musa, Roro, Juju. Atau enggak? Insya Allah. Coba Bu. Muharram, Safar. Singkatannya dulu apa? Musa, Roro. Musa singkatan apa? Muharram, Safar. Oke. Roronya? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jujunya? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Pinter. Kok? Iya. Kok kita kok enggak sih? Iya. Apa? Iya. Dulu kok ya enggak. Enak kan, gampang ya. Musa, Muharram, Roro. Mau yang 6 lagi? Iya. Rosa, Zuzu. Rosa, Zuzu. Ulang. Rosa, Zuzu. Sekali lagi. Rosa, Zuzu. Lagi. Rosa, Zuzu. Dari awal Musa. Musa, Roro, Juju. Terus? Rosa, Zuzu. Ditulis apa belum? Belum. Tulis. Cuma singkatannya. Musa. Ya ditulis itunya dulu ya. Roro, Juju. Rosa, Rupshin, Rosa, Zu, pakai Z. Zu. Sudah ditulis semua? Musa, Roro, Juju, kemudian Rosa, Zu. Z. Karena kalau nggak ditulis lupa nanti. Ya, maka ilmu itu harus ditulis, harus direkam, ya. Bukan saja sekedar diingat, tapi harus direkam, dicatat, ditulis, ya.
Coba ulangi lagi. 1, 2, 3. Musa roro Terus? juju. Rosa rosa zuzu. Enak bukan? Itu Rosa. Robiul Awal apa Robil? Robiul. Robiul. Robi bukan ra. Robiul awal, Robiul akhir. Rosanya Rajab, Sya'ban. Rosa yang kedua Ramadan, Syawal. Zuzunya Zul Qa'dah, Zulhijjah. Zulqaidah boleh atau Zulqa'dah, Zulqaidah boleh. Yang terakhir Zulhijjah. Ulang lagi. Rosa Zuzu singkatannya apa? Rosa yang pertama Rajab, Sya'ban. Rosa keduanya Ramadan, Syawal. Zu yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi jangan slow, jangan puasa, jangan itu. Itu enggak ngerti orang Arabnya. Zulqaidah. Oh iya. Ruwah. Oh, bahasa apa ruwah? Bukan bahasa Arab. Oh berarti bukan bahasa. Ya itu bahasa Jawa kan. Sya'ban. Kan bahasa Jawa Ruwah. kan. Makanya keder. Nah ini ya. Oke, baik. Jadi hari ini di tanggalan kalender Indonesia mesti ada. tanggal 2 Rabiul Awal. Awal. Walaupun ada tanggalan yang lain, tanggal 3. Baik, Ibu sekalian, sedikit kita mengenang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin menukil sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya ini sangat populer hadis ini. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Aku diutus ke dunia ini adalah untuk apa? Menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia, yang sebelumnya di zaman jahiliyah nggak ada sama sekali etika ya. Ya namanya juga zaman jahiliyah, zaman kegelapan, kebodohan ya. Jadi yang dilakukan oleh manusia hampir 100% adalah negatif ya. Maka untuk meluruskan, mengajak kepada kebenaran, diutuslah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tujuannya mengajak manusia ketika itu dari alam zulumat, kegelapan, ilan nur, kepada alam yang terang benderang, alam kebenaran ya. Baik, sebelum kita membahas salawatan dulu sebentar ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ulang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala
Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi taghshana binuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna jinana, ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna ash-shahada, ya Rabbi hiqna bis-sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wakfi kulla mu'di. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi taghshana binuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna ash-shahada, ya Rabbi hiqna bis-sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salli alaihi. Baik, kita membahas, mengenang, dan tentunya yang paling penting adalah meneladani, mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, ada 4 hal ciri yang merupakan tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat ini, yang pertama adalah sering-sering membaca sholawat kepada Nabi. Ini merupakan tanda ekspresi cinta kita kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama seperti kita lah, ibu-ibu dulu waktu kenalan dengan cowok, ya Bu ya. Kemudian saling jatuh apa? Cinta. Pernah jatuh hati Bu? Pernah satu hati. Hatinya yang jatuh ya Bu ya. Ketika kita sudah saling cinta mencintai, kira-kira yang diucapkan kepada orang yang kita cintai itu sering apa enggak Bu? Sering. Yang diingat-ingatnya siapa kira-kira? Si dia. Dia terus. Iya. Apa-apa I love you. Apa-apa I love you. Kira-kira satu hari berapa kali? 100 kali. 100 mungkin lebih. Kalau istighfar. Iya. Satu hari nggak ketemu rasanya apa? Semaput. Nah ini. Galau. Jadi apalagi dengan Nabi ya Bu ya. Cinta kepada manusia itu kadang-kadang semu dan palsu. Ya. Ya. Tapi dengan Nabi Kekal. adalah genuine. Ya, begitu juga Nabi mencintai kita. Ya. Pernah pada suatu saat Nabi ziarah kubur dengan para sahabatnya. Sampai di kubur beliau mengatakan, wahai para sahabatku, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Ya. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Nabi menjawab, bukan. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang belum aku temui, ya, dan orang yang hidup setelah aku, yang mencintai aku setelah aku meninggal, ya. Jadi ternyata kita sudah disebut dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis yang lain ditegaskan, tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi walam yarani. Beruntunglah dan beruntunglah orang yang beriman kepadaku walhal belum pernah aku ketemu dengan dia, atau walhal belum pernah menemuiku. Orang itu ya Bu ya, ini Nabi. Jadi walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entoh kita sering menyebut-nyebut namanya ya Bu ya, mengimani beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kata Nabi, orang itu merupakan orang yang sangat beruntung, ya, karena orang yang selalu membaca sholawat kepada Nabi, ya. Dalam hadis dikatakan, seseorang membaca sekali saja sholawat kepada Nabi, Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat kepada orang itu, akan meninggikan 10 derajat kepada orang itu, akan memberikan 10 kebaikan pahala kepada orang itu, dan akan menghapus 10 keburukan orang itu. Wah, ini luar biasa Bu ya. Hadiah dengan mengucapkan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain dikatakan, orang yang agung, ya,
terhadap sholawatku atau terhadap syafaatku, ya dalam hadisnya. Orang yang besar mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepadaku. Dalam hadis yang lain, Allah mengutus para malaikatku yang ditugaskan untuk keliling dunia ini mencari orang yang bersholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat mendengar kita sholawatan tadi, Bu, dalam hadis disebutkan, maka malaikat itu akan melaporkan kepada Nabi, walaupun Nabi menurut kita sudah meninggal ya Bu ya, tapi rohnya masih hidup. Ya, malaikat itu menyampaikan sholawat kita kepada Nabi, ya, dan Nabi menjawab apa? Seolah-olah dia bertemu dengan aku, ya, walaupun orang itu belum menemui aku. Nah, ya, jadi keuntungannya luar biasa ya Bu ya. Kita sholawat kepada Nabi, Nabi merespon sebenarnya, ya. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan tanda ekspresi cinta kita kepada siapa? Dan bersyukur ibu-ibu sekalian, kita yang sholat 5 waktu secara rutin, selalu kita menyebut nama Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kapan? Tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tahiyat awalnya berapa kali menyebut nama Nabi? Ketika tasyahud, tahiyat dan tasyahud, bukan tasyahud dan sholawat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebut ya Bu ya. Nah itu. Nanti pada tasyahud kedua atau tahiyat akhir, duduk akhir disebut lagi. Di luar biasa, ya. Bahkan ada satu kisah orang Yahudi ketika orang Yahudi itu meninggal, mayatnya dibuang ke tumpukan sampah. Akhirnya Nabi Musa diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, please ambil orang itu dan mandikan orang itu lalu salatkan. Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa orang itu sampai sebegitunya engkau menyuruh aku untuk memandikannya? Apa jawaban Allah? Orang itu ketika dulu pernah membaca kitab Taurat, lalu di situ menemui ada ayat namanya Nabi Muhammad, kata-kata Nabi Muhammad. Karena dalam Taurat ada Nabi Muhammad namanya, Bu ya. Dalam Injil juga ada, dalam kitab Hindu juga ada sebenarnya, Bu ya. Kitab Weda ada, ya ada, cuma kata-katanya beda, ya. Ketika orang Yahudi itu membaca nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat Nabi Musa, lalu dia bersolawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku suruh kamu untuk memandikan jenazahnya, ya, menyolatkannya, dan aku ampuni segala dosanya. Luar biasa ya Bu ya. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Wah, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaat. Jadi ibu-ibu please, kalau kita ada uang sambil masak, sambil nyapu, sambil ngelap, ngepel ya Bu ya, mulutnya sibukkan dengan zikrullah. Lisan kita basahi dengan apa? Zikir, sholawatan, dan apapun lah, ya, yang tadi hikmah fadilahnya luar biasa ya Bu ya. Jadi kita ubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah nilainya, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu tanda cinta kepada Nabi adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah. Apa sirah nabawiyah itu? Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang kalau nggak tahu background, latar belakang sejarah, nggak akan, kalau nggak mendalam mengenalnya, itu cintanya kurang. Maka dikatakan apa? Ada kata-kata peribahasa itu, orang tidak kenal maka tak sayang. Kan ada gitu ya Bu ya?
Apa peribahasanya? Tak kenal maka Tak sayang. ya Bu ya. Anda dulu mencintai suami sekarang gara-garanya apa? Kenal. Iya, sifatnya baik, keluarganya no problem, ekonominya solid, kuat, ya Bu ya. Akhlaknya jempol. Nah, ini Bu ya. Tapi kalau kita nggak mempelajari seperti yang terjadi sekarang, mau kawin kenalan di Facebook langsung kawin, nggak dikenal dulu Bu, dari mana asal usulnya, foto yang dipajang bukan foto dia, sebenarnya kan ada ya Bu ya. Ya. Oh, suaranya suara orang lain, tiba-tiba kawin yes, Ambiar. ya, ini berantakan. Ini namanya cinta apa Bu? Cerita dunia maya. Dunia maya. Nah, makanya Ibu minta maaf nih ya, yang masih jomblo ya, Apa yang jomblo aja. mau Hati-hati. cari jodoh harus tahu sejarahnya, Iya. harus tahu ya, pendidikannya, akhlaknya, keluarganya, karakternya harus tahu ya. Kalau- Supaya kita nggak terperangkap ya. Kalau orang itu baik, semuanya oke semua, wah ini namanya cintanya, cinta sejati Amin. ya. Dengan Nabi juga demikian. Kita harus pelajari dari mulai awal Nabi dilahirkan sampai beliau meninggal dunia ya. Pelajari akhlaknya, pelajari zuhudnya, pelajari sepak terjangnya dan seterusnya. Maka kita akan bertambah cinta kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiganya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya seperti apa akan kita bahas ini. Kita menteladani ya sunnah akhlak Rasulullah, bukan sekedar yang bersifat akhlak tapi keseluruhan ya. Kalau kita mampu apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita ikuti. Dan yang terakhir, salah satu tanda cinta kita kepada Nabi adalah dengan menziarahi pusara kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Bu? Madinah apa Madiun? Madinah Mukarramah. Mukarramah apa Munawarah? Madinah Malas jangan keliru. Makkah Madi. Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Gimana sih Pak? Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu yang betul. Mekah. Al-Mukarramah. Roma. Madinah Munawwarah. Al-Munawwarah. Jangan keliru. Makkah Al-Mukarramah, ada tasdid, Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Mukarramah itu artinya apa Pak? Yang dimuliakan. Al-Mukarram, nah, kan pernah dengar ya? Iya. Al-Mukarram, bapak ini, bapak itu yang dimuliakan. Al-Munawwarah artinya yang diberi cahaya terang benderang. Jadi kota yang terang benderang. Kota Nabi adalah kota yang terang benderang. Ulangi. Madinah Oh, salah lagi. Mekah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Madinah Al-Munawwarah. Ulang. Makkah Mukarramah. Madinah Munawwarah. Madiun Jawa Tengah. Makkah Mukarramah. Makau Hong Kong. Judi. Makau jangan ya. Lain. Jangan Makau Mukarramah. Waduh, diprotes nanti. Baik ibu-ibu sekalian, nah ini yang pentingnya adalah masalah menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya jumlahnya ratusan yang perlu kita tiru, tapi yang saya tulis hanya sedikit saja sebagian ya.
karena tidak akan cukup waktunya kita mempelajari sirah nabawiyah ini begitu luas kan. Baik, yang sedikit ini kalau kita praktekkan insya Allah akan banyak manfaatnya dan akan menjadi pengikut umat Rasulullah yang setia. Dengan begitu kita akan dikumpulkan dengan beliau sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan anta ma'a man ahbabta. Pernah baca nggak? Banyak nih sering. Anta ma'a man ahbabta. Engkau itu adalah dikumpulkan nanti bersama orang yang engkau cintai. Dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mencintai Rasul, insya Allah akan dikumpulkan di surga kelak bersama siapa? Amin. Rasulullah sallallahu alaihi Ada kisahnya, Bu. Seorang sahabat namanya Anas bin Rabi'ah al-Aslami. Ya. Anas bin Rabi'ah al-Aslami lah kalau istilahnya. Beliau ini adalah seorang anak muda yang sehari-harinya berkhidmat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap beliau ingin mengambil air wudhu, beliau ini yang menyiapkan embernya. Ya, malam-malam juga demikian. Ya, bahkan sampai pernah dia tidur di depan pintu rumah Rasul. Ya, semata-mata karena ingin ketemu dengan Nabi pada setiap saat. Ya, dengan menyiapkan ember airnya. Akhirnya apa, Bu? Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun terus berkhidmat untuk siapa? Nabi ya, Bu ya. Akhirnya Nabi bertanya kepada Anas Al-Aslami ini, bukan Anas bin Malik ya. Al-Aslami ini, wahai Al-Aslami, Rabi'ah Al-Aslami ini laki-laki. Saya ingin mendoakan kamu, tolong kamu mau apa? Ya, karena doa aku ini mesti aku akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hebat. Nabi menawarkan kepada siapa? Anas. Rabi'ah al-Aslami, ya. Tapi al-Aslami ini cerdas sekali. Dia tahu kalau apa yang diminta oleh Nabi kepada Allah ini mesti apa, Bu? Dikabulkan. Dijawab oleh anak muda ini, oleh pembantu Nabi ini, ya. Ya Rasulullah, nanti aku pikir-pikir dulu. Gak langsung dijawab, Bu ya. Ya oke, kalau kamu pikirkan. Ketika bertemu kembali, ya, dia sebelum bertemu kembali dia berpikir, kalau aku minta dolar yang banyak nanti juga habis. Kalau aku punya ingin cewek yang cantik, istri yang cantik, nanti kalau sudah 60 tahun akan apa? Kalau aku minta rumah yang mewah, nanti akan rubuh kalau ada tsunami ya, Bu ya? Iya. Wah, ini pinter nih, malam-malam dia mikir, Bu ya. Akhirnya ketika bertemu dengan beliau mengatakan, ditanya, apa yang kamu minta wahai Al-Aslam? Beliau menjawab, uridu murafaqataka fil jannah. Wah, ini hebat. Apa artinya? Ya Rasulullah, aku hanya menginginkan menemanimu di surga kelak ya Rasulullah. Masya Allah. Hebat apa enggak, Bu? Hebat. Kalau zaman sekarang anak muda ditanya kayak gitu oleh orang kaya raya, kira-kira mintanya apa, Bu? Warisan. Oh iya, saya minta keduniaan lah. Tapi anak muda ini wah luar biasa, otaknya cerdas ya, Bu ya. Hebat. Enggak ada, jarang kalau zaman sekarang ditanya gitu. Iya. Ditanya oleh orang kaya raya, oleh penguasa ya, Bu ya. Iya. Kamu maunya apa? Mau jabatan apa? Mau kekayaan apa? Mau cewek yang bagaimana? Aku akan kasih. Iya. Si Al-Aslami ini luar biasa. Mintanya apa, Bu? Ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah, akhirnya beliau mengatakan, ya, engkau nantinya akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai, ya. Dan Nabi pesan
kepada beliau, ya, fa'aktsiru as-sujud, maka berbanyaklah kamu sujud, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kamu ingin bersama aku di surga, perbanyak sujud, sholat, ya, sholat sunnah-sunnahnya, apalagi fardunya, ya. Maka nanti akan bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mana yang harus kita ikuti, teladani akhlak Rasulullah supaya kita semuanya ibu-ibu akan, ya walaupun kita nggak mau dihormati, ya, orang supaya bisa hormat menghargai kita, ya, maka yang terbaik, cara yang terbaik adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita kebut saja, tubuhnya bersih kayak Anda sekarang ini. Anda ingin kumpul bertemu dengan siapapun, pastikan tubuhnya bersih, pakaiannya rapi, bersih, ya, papannya bersih, papan itu tempat, ya, tiga-tiganya. Tapi yang di sini tubuhnya kita ini harus bersih. Tubuh biasanya kalau ketemu orang yang nampak itu apa? Muka kan ya Bu ya? Nah, ibu-ibu pastikan ibu-ibu sebelum ketemu teman, sebelum keluar dari rumah, ya, cek and recheck muka kita masing-masing. Nah, ini Bu, dan ini luar biasa, dan ini dipraktekkan oleh hampir semua orang, ya, karena kita tidak mau kelihatan jelek, kusut, kotor, kucel, apalagi jijik, ya. Bayangkan ibu-ibu, kita ketika kita mau menyambut tamu, tiba-tiba karena kita mungkin lupa, ya, nggak ngaca ya Bu ya, matanya ada anunya, hidungnya masih ada anunya. Waduh, kira-kira tamu yang datang gimana ya depannya? lari. Kita nggak pokoknya karisma kita jatuh di situ, ya. Ini karena keserang penyakit 4Q yang sering saya sampaikan. Kurang rapi, apa kurang? Kurang rapi, kutil, kurang nggak teliti, muka belum cuci langsung nemu. Nah, belum ngaca ya Bu ya. Nah, pastikan ya, kurap, kutil, kudis, apa kudis? kurang disiplin, Kuman. kurang iman, kurang Ya, boleh kurang iman, boleh kurang mandi, boleh. Nah, ini jadi penting ya Bu ya. Makanya Nabi dulu ketika ingin bertemu dengan tamu, ya, diketuk pintunya langsung Nabi ke belakang mencari air, ya, yang tujuannya adalah untuk mengaca. Zaman dulu nggak ada cermin kaca zaman sekarang ya Bu ya. Iya. Kalau perempuan zaman sekarang, wah, di mana-mana ada kaca langsung apa? Kaca. Di lab itu kalau nggak ada kaca kayaknya ngambek deh. Iya. Kalau ada kaca, wah, pada mandang semua. Kamar mandi sekarang kaca. Iya. Ya penting, perlu supaya apa? Kita kelihatan tampil dalam kondisi apa? Rapi, bersih, dan menyenangkan orang, ya. Karena dengan menggembirakan orang lain, dikatakan oleh Nabi, dianggap sebagai sedekah. Dalam hadisnya, idkhalus surur fi qalbil mu'min sedekah. Memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan, ya, ke dalam hati seorang mukmin dianggap sebagai apa? Sedekah. Maka Anda, ya, berpakaian yang rapi, bersih, yang ketika dilihat oleh orang lain dapat menyenangkan, ini termasuk apa? Sedekah. Coba bayangkan kalau pakaian kita kucel, kumel, kusut, belum mandi, matanya ada apanya? Coba tuh, hidungnya ada apanya? Kemudian naik MTR tuh, ayo Bu, what will happen? Nah, Apa? ini yang diajarkan oleh Nabi, ya. What will? Ini luar biasa Nabi mengajarkan kita.
Dua, apa Bu? Tanpa kebijaksanaannya. Nabi itu luar biasa Bu. Dimanapun Nabi berada merupakan orang paling bijaksana. Ya, apa contoh yang paling ketara kebijaksanaan Nabi? Sering saya sampaikan, ketika Nabi sedang bertausiah kayak saya begini, ya, di Masjid Nabawi, masjid ketika itu belum ada karpet, belum ada semen, belum ada ubin, belum ada tembok ya, Iya. semuanya tanah. Jadi ketika Nabi sedang berpidato, berceramah, tausiah kayak saya begini, tiba-tiba ada orang masuk itu sampai di sini, kencing di situ. Laki-laki ya, Bi ya. Akhirnya para sahabat Anda semua ini, ketika zaman dulu ya ada yang bawa pedang, bawa apa begini menjaga Nabi ya. Pada bangun Bu, mau nebas lehernya siapa? Orang ini mau mentungin lah ya, marah semua. Nah, Nabi yang punya sifat bijaksana, akhirnya dia mengatakan, sit down. Calm down. Apa calm down? Relax, santai. Put your gun down. Apa daun-daunan gitu? Sit down apa? Duduk. Calm down, santai, relax, duduk. Taruh lagi senjatamu itu. Orang baru kencing seprapat kamu stop. Nggak boleh kayak gitu, itu menyiksa. Ini disebut sebagai mental torture. Apa mental torture? Penyiksaan mental. Pernah panjenengan ketika baru buang air, baru nyemplung satu, tapi sebenarnya masih banyak ya Bu, digedor-gedor pintunya suruh keluar, pernah nggak gitu? Kalau pernah, kira-kira gimana perasaan Anda? Tersiksa apa enggak? Nah, ini disebut sebagai mental torture. Maka orang yang bijaksana, biarkan dululah dia ngisingnya ya Bu ya, biar sampai apa? Selesai. Kencingnya sampai selesai. Ini baru kencing seprapat, disuruh berhenti coba Bu. Ayo, bijaksana apa enggak? Tidak. Nah, maka kita harus bijaksana dalam menyikapi apapun. Harus, ya. Iya, ada orang mau masuk, biarkan mereka masuk dulu. Namanya bijaksana, ya. Iya, orang paling bijak. Banyak contoh-contoh Nabi yang patut kita tiru, ya, tentang kebijaksanaan beliau. Apalagi contoh yang lain Bu. Oh, banyak sekali Bu kebijaksanaan Nabi, ya. Pernah satu kejadian Nabi diundang oleh orang sahabatnya yang bernazar, ya. Sahabat bernazar ingin mengundang Nabi dan para sahabatnya untuk makan malam Bu, dengan menyembelih onta, ya. Onta dipotong, selamatan lah kayak kita itu. Ketika orang sudah makan semua, wah ada bau dinamit. Maksudnya ada orang kentut, tapi nggak ada suaranya. Geger semua. Wah, mungkin orang ini 3 hari nggak buang air kali. Ketika mau keluar angin, dikeluarkan di situ, akhirnya sak masjid apa? Akhirnya ada orang duduk, ada orang dia duduk berdiri, ya, memberikan pengumuman keras. Barang siapa yang kentut, tolong berdiri. Ayo, kira-kira ada yang mau berdiri? Kami pada diam semua, pada duduk semua, sedangkan waktu sudah mau maghrib, ya. Akhirnya Nabi bangun, memberikan pengumuman. Ya, Nabi dengar, ya. Ini cara bijak Nabi. Wahai para sahabatku, barang siapa yang ingin memperbaharui wudunya, silahkan berwudu. Barang siapa yang belum berwudu, berwudulah sekarang. Oh, berdiri semua akhirnya. Gak ada yang duduk ya Bu ya, semuanya berdiri. Coba kalau Nabi nggak ngomong gitu, ada yang mau berdiri nggak Bu? Ya. Nabi menyelamatkan keaiban seseorang yang apa tadi Bu? Diselamatkan oleh Nabi ya Bu. Nah, ini namanya cara bijak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita juga jangan gedor-gedor pintu ya Bu ya, tolong ya Bu ya. Sabar dulu ya Bu. Kalau misalnya teman kita di toilet kelamaan, jangan digedor-gedor. Ya, kalau memberikan peringatan, ya berikan peringatan yang baik, ya, dengan memberikan ya omongan apa tapi yang sopan ya Bu ya.
jangan gedor-gedor. 3, apabila pergi terus ke tempat tujuan, Anda sudah berniat malam tadi untuk ke masjid, ya. Aku besok pagi mau langsung ke masjid, terus waktu aku harus kumpulkan ke masjid. Aku nggak mau tawaf jalan-jalan dulu cari diskonan. Ya kalau memang ada niat itu ya enggak apa-apa. Artinya begini, ketika Anda disuruh oleh majikan, ya kalau kita kan ini bebas ya Bu ya. Misalnya disuruh majikan, suruh belanja ke pasar, disuruhnya hanya untuk membeli 3 barang, cabai, bawang, tomat. Beli apa Bu? Cabai, bawang, tomat. Beli apa? Cabai, bawang, tomat. Keluarlah kita ya Bu ya. Ayo kira-kira panjenengan kalau ketemu temen ngobrol lama apa enggak? Ngobrol, tapi nggak lama. Nggak usah Bu, assalamualaikum, apa kabar, ya sudah gitu aja ya, jangan apa ngobrol, malah ngobrol sudah ngobrol ngerasa ini majikan lagi. Ini namanya korupsi waktu. Korupsi apa Bu? Waktu. Jadi kalau disuruh beli yang 3 ya langsung saja. Ketemu teman ya sekedar assalamualaikum. Jangan malah mentang-mentang habis gajian. Akhirnya kemana-mana jalan-jalannya Bu ya. Keliling, tawaf, cari apa tadi? Lihat-lihat diskon. Diskon. Ini namanya korupsi apa? Waktu. Nah, kalau Nabi yang disuruh, wah langsung beribad. Nyari apa tadi ya Bu? Sudah pulang, dapat itu ya pulang gitu. Nah, ini namanya jujur. Ya. Oke. Nomor 4, langkahnya sedang dan penuh kesopanan. Kalau lagi jalan nggak pernah nabrak orang, nggak pernah nyenggol orang ya Bu ya. Kayak di Hongkong ini kan, walaupun penuh orang ya Bu ya, di Causeway Bay ya Bu ya. Iya. Tapi saya nggak pernah kedorong, kesenggol itu nggak pernah. Ini berarti ini mengikuti sunnah siapa? Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau di Surabaya Bu, padat kayak di Causeway Bay, apa yang terjadi kira-kira? Yang cowok nyari nyenggol cewek, yang apalagi seksi-seksi ya Bu ya pakaiannya ya Bu ya. Iya. Wah, wis kemudian matanya apa? Lalatan. Di sini hebatnya Bu. Di sini di Hongkong saya perhatikan. Nggak ada cewek cowok anak muda maupun tuwek-tuwek ya Bu ya. Di depannya ada cewek seksi apa itu, nggak ada pelarak peliring, nggak ada jelalatan matanya. Ini namanya mengikuti siapa? Sunnah Rasul. Hebat apa enggak Bu? Hebat. Malah dipraktekkan di mana Bu? Hongkong. Wah kalau di kita ada pencuri ya Bu ya. Iya. Ada macam-macam Bu, gerombolan anak-anak muda apalagi yang wow suaranya macam. Di sini enak, ke sini Bu ya. Tenang. Nah, kita ke Causeway itu walaupun padat tapi masih enak aja kayaknya. Ini. Jadi ini sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 apa Bu? Memuliakan tamu. Siapapun yang datang ke rumah beliau, baik pejabat tinggi maupun pejabat rendah, semuanya dilayani dengan layanan yang sama, yaitu dengan mengeluarkan makanan paling enak ya Bu ya, minuman paling seger. Jadi yang apa yang dimiliki oleh Nabi di rumah itu, yang dikeluarkannya yang paling enak-enak. Kalau zaman sekarang mungkin ya ada sebagian kita ya, biasanya apalagi yang datang itu orang petani atau orang bawah-bawahan lah ya. Kira-kira yang kita sediakan makanan yang apa Bu? Mungkin pilih-pilih ya Bu ya. Tapi kalau yang datang tuh Pak Camat, Bu Camat, Bupati, kira-kira apa Bu? Wah dibedakan loh Bu. Semua Iya, dikeluarin. karena yang harus dibedakan, diskriminasi ya Bu ya. Nabi, no way, semuanya apa? Sama. Diberikan yang terbaik, layanan VIP yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi. Kita pun demikian ya Bu ya. Siapapun yang datang ke rumah kita untuk bersilaturahmi, siapapun ya Bu ya, Iya. harus dijamu, dilayan dengan layanan VIP.
apa VIP? Very Yeah. Vivid. Very important person. Ya, karena kata Nabi, orang yang datang menemuimu itu bersilaturahmi itu ya akan membawa rizki dan membawa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jangan pilih kasih ya Bu ya. Insyaallah. Semuanya harus diservis dengan sepuas-puasnya ya, dengan semaksimum mungkin. Jangan pilih-pilih ya. Kalau temennya temen yang biasa ngasihnya makanan yang biasa-biasa ya Bu ya. Kalau orang pejabat tinggi yang wah ini namanya diskriminasi. Nabi nggak pernah seperti itu ya. Oke, jadi memuliakan tamunya. Bagaimana cara dengan memuliakan tamu yang lain Bu? Walaupun tamunya itu matanya jelalatan, kan ada tamu yang matanya jelalatan. Kadang-kadang melihat album ya Bu ya, nggak sopan ya Bu ya. Kadang ada yang bludos ke dapur nyari-nyari apa ya Bu ya. Nabi tetap tidak marah dan menganggapnya sebagai biasa. Nah, ya, Nabi tidak marah. Ya, namanya manusia ya Bu ya. Ini namanya tamu yang kurang apa? Jangan kayak gitu ya Bu ya. Jangan di bawahnya ada album misalnya langsung kita buka. Jangan Bu, kita permisi dulu ya Bu ya. Ya. Nah, itu adabnya. Jadi sebagai tamu juga harus punya adab. Ya. 6. Mengutamakan orang yang lebih tua. Nah, ini dalam hal seperti di mobil ya, di kereta ya Bu ya. Iya. Ya. Ketika baris dan lain sebagainya, mempersilahkan ke lift ya, duluan, kita jalan kaki aja lah, tangga. Nah, ini namanya memuliakan, mengutamakan orang yang lebih tua. 7. Ini Bu, ini yang saya perhatikan di Hong Kong ini. Ini Bu. Orang-orang Hong Kong kalau jalan itu matanya ke sana. Ya, walaupun sekarang matanya kanan ke HP ya Bu ya. Tapi paling tidak ke bumi sana ya. Wah, ke atas, wah, kiri kanan larak le, enggak lah Bu orang sini. Ini berarti menuruti siapa Bu? Hebat loh Bu, bener loh Bu. Saya selalu perhatikan Bu, ya. Orang di Gerak-gerik desa orang tuh saya tengok-tengok. perhatikan. Wah ini ajaran Nabi nih ya Bu ya. Walaupun mereka belum syahadat ya Bu ya. Ya. Tetapi akhlaknya begitu mulia, meniru akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibu ikuti ini baik banget Bu. Ya, sangat apa namanya? Manusiawi, ya. Sangat alami sekali. Ya. Jangan matanya pendelak-pendeling larak lirik cari cowok yang apa Bu? Ada cowok ganteng matanya ke situ, cowoknya ada 15 puyeng akhirnya kita ya Bu ya. Akhirnya kesandung. Kesandung. Telur diskon. Ya, Kesandung. sekali-kali kiri kanan boleh ya. Tapi kebanyakan pandangannya kemana tadi Nabi Bu? Ke Ke bawah. atas, ke bumi, ke sana itu. Ya. Oke, satu lagi. Apa Bu? Pandangannya adalah observasi Iya, atau nggak mau Nabi itu perhatian. kalau duduk paling depan supaya disuting, apalagi TV ya Bu ya. Nabi enggak itu. Biarkan para sahabat dulu ya, aku sih di belakang aja lah. Maksudnya apa? Tidak mabok terkenal. Gitu maksudnya Bu. Orang biasanya kalau depan itu kan pengen terkenal ya Bu ya. Ya. Pengen dilihat orang, Nabi no way. Kita juga demikian ya Bu ya. Ini sebagai tanda tawadhu. Gak apa-apa aku di belakang aja, aku foto di belakang misalnya gitu. Jangan aku paling depan. Nah ini namanya Wonge ra mangkat. ya takutnya ada Wonge penyakit teko apa? ora. Ria. Ria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ya, saya baca terus. Ya, perlu saya jelaskan. Tadi nomor berapa, Bu? 8. 9, sudah 10. Selalu memulai salam pada orang yang ditemuinya. Jadi kita harusnya memulai ya, Bu ya. Jangan nunggu diuluki salam, jangan ya, Bu ya. Upayakan kita yang apa? Salam. Mulai. Ini yang paling the best. Ya. Apalagi? Terus menerus berpikir. Wah, luar biasa Nabi. Mikirin kita umat tuh, ya. Supaya kita nggak masuk neraka dan terus dipikirin sukses dunia akhirat. Apalagi? Kayak Anda semua, ini luar biasa, ya. Habis nyapu buat ngepel, habis ini itu, terus ya Bu ya. Sampai tidur, bangun tidur mikir lagi mau kerja apa, habis ini itulah. Hari-hari nggak ada istirahatnya ya Bu ya. Kalau menurut saya hebat loh, Bu. Hebat, ya. Makanya niatkan karena Allah ya Bu ya. Apa yang Anda lakukan terus menerus tanpa henti, niatkan semuanya lillahi, supaya berbuah ibadah dan pahala. Apalagi? Diamnya dan tidak berbicara kecuali yang nggak perlu. Ini jangan banyak-banyakan nyerocos. Orang yang banyak nyerocosnya, banyak keseleonya. Ya, orang banyak ngomong biasanya banyak apanya? Salahnya. Maka yang paling baik adalah diam. Perlu, ya, yang perlu saja. Nggak usah diomongin. Itu maksudnya. Terus apa lagi? Dan upayakan Bu ya, mau masak bismillah, motong bawang bismillah, nyayur bismillah, bismillah semua. Setelah selesai baca terus apa lagi? Oke, ini kalau pidato. Terus ucapannya tepat. 17, tidak pernah menghina orang. 18. Wah, ini luar biasa nih. Dikasih $1 oleh majikan, tolong ucapkan tocennya 15 kali ya Bu ya. Nah ini supaya apa? Kita nggak pupur nikmat ya. Itu maksud. Terus apa lagi? Oke, 20. Tidak pernah membuatnya sengsara. 21. Nah, kita lagi marah-marah ya, berdiri. Kalau pengen enak duduk. Insya Allah marahnya akan apa? Reda dan hilang. Terus tampak kewibawaannya. 23. Tampak ketenangannya. 24. Ini luar biasa Nabi.
Kalau kita kan pikir-pikir ya Bu ya, dapat gajian 5.000 diminta semua oleh orang tua. Ayo, kalau Nabi ngasih semua, kalau kita pikir-pikir ya Bu ya. Terusnya apa Bu? Kalau dihadapkan kepada permasalahan pasti akan mudah asalkan bukan Ya, 26. juga berbagai ya yang menggunakan pakaian Terbaik, bukan termahal ya Bu ya. terbaik Terbaik. 27. maka seadanya berpuasa. Luar biasa, seorang presiden loh Bu. Presiden ya Bu ya. Iya. Ketua umat. 28. Tidak biasa dilakukan. Seperti yang kita alami ya Bu ya. Terus 29. Duduknya juga diadakan. Wah, luar biasa Nabi ya Bu ya. Zuhudnya 30. Sering berjalan surau dengan istrinya. Pernah bercanda dengan suami Anda? Kayaknya pernah. Bagus itu. Namanya sunnah Rasul. Dan terakhir apa? Jika berada di rumah, beliau yang bekerja rumah, mengangkat pakaiannya, memperbaiki suaminya. Wah, ini suami teladan ini. Anda kalau punya suami seperti nomor 31 ini hebat ya Bu ya. Nah, luar biasa. Nabi itu orang yang Superman. Semuanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah selesai sudah bahasan tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, silakan ditutup Bu MC. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, nggak usah pakai wabarakatuh.